Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Terima kasih seluruh peserta dan juga narasumber yang telah hadir pada talk show sesi ketiga ini dengan mengangkat tema implementasi bela negara di dunia olahraga. Telah hadir narasumber kita pada malam hari ini ada Mas Ridho, kiper Timnas 2018-2019. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ridho. Dan juga ada Pak Muh Maritan, Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Pak Muh. Mereka berdua ini adalah putra asli Pekalongan yang hari ini selalu mengimplementasikan bela negara dalam dunia olahraga. Juga dua tokoh ini merupakan tokoh penting dalam dunia olahraga dan mari kita bersama-sama saksikan dan dengarkan apa yang menjadi petuah dan juga pengalaman beliau dalam membawa sisi bela negara di dunia olahraga. Langsung saja tepuk tangan yang meriah untuk kita semua untuk talk show malam hari ini. Selamat malam Pak Muh, Mas Ridho, sehat nggih? Bagaimana dengan semua peserta, sehat nggih? Pak Ketum sehat? Selalu sehat. Sesi malam hari ini luar biasa, antusias teman-teman. Beberapa tidak bisa hadir secara offline dan mereka akan menyimak dan menunggu kita di tayangan online. Dan hari inilah di mana tokoh-tokoh luar biasa kita hadirkan, ada Mas Ridho dan Pak Muh yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Langsung saja mungkin untuk menyingkat waktu karena mereka sudah tidak sabar ingin bertanya dengan Mas Ridho dan Pak Muh, gimana caranya biar jadi kiper Timnas kan gitu. Gimana caranya biar jadi ketua futsal Jawa Tengah. Nah, langsung saja untuk yang pertama mungkin Pak Muh Maritan. Sudah siap Pak Muh? Ini bukan pertanyaan kubur. Nggih. Jadi pada talk show penggerak kebangsaan ini sebenarnya ada yel-yelnya Pak Muh sebelum saya bertanya ke Pak Muh. Jadi ketika saya bilang Garuda penggerak kebangsaan, nanti teman-teman bersama menjawab dengan bersama pemuda membangun bangsa. Jelas ya? Mari kita coba langsung saja. Garuda penggerak kebangsaan. Nah, ini semangatnya luar biasa Pak Muh. Lalu langsung saja untuk Pak Muh Maritan yang hari ini sebagai Ketua Futsal Jawa Tengah dan juga kebetulan sebagai Ketua Selam Jawa Tengah ya Pak Muh ya. Ini bagaimana olahraga ini dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas dan persatuan antar warga negara Pak Muh. Silahkan langsung saja bisa dijawab Pak Muh, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Yang pertama yang terhormat Bapak Ketua Umum Petanesia, pecinta tanah air Indonesia dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati Mas Ridho, narasumber pada malam hari ini. Beliau asli Kota Pekalongan. Alhamdulillah prestasinya luar biasa untuk kota, provinsi maupun negara. Kemudian yang saya banggakan para undangan ya yang hadir pada malam hari ini.
pertanyaan tadi menurut saya kita harus kembali pada diri kita dulu. Sejauh mana diri kita pribadi untuk mencintai diri kita dulu. Kalau kita sudah memahami betul cinta diri kita, insya Allah kalau kita melangkah keluar semuanya akan mengikuti Mas Wahib. Begitu pula bagaimana cinta negara lewat olahraga. Kurang lebihnya begitu ya pertanyaannya ya. Jadi begini, cinta olahraga yang selama ini saya jalankan, tujuan pertama kali yaitu dari niat Mas. Niat tulus, ikhlas yang terbentuk dalam karakter pribadi saya untuk memegang amanah ya, itu harus tulus dulu. Saya tidak pernah menyampaikan di forum bahwa ini adalah jabatan, karena ini adalah amanah. Nah, amanah itu pertanggungjawabannya tidak hanya setelah selesai kita ditugasi, tapi pertanggungjawabannya sampai yaumul akhir. Itu yang perlu dipahami. Untuk melangsungkan kecintaan kita kepada negara yang sangat luas ini, kebetulan saya memang fokus di olahraga ya. Saya diamanahi ini di wilayah Jawa Tengah kurang lebih pertama kali pada tahun 2011 Mas. 2011 sampai 2016 itu saya menjadi Esko Futsal Jawa Tengah, kemudian menjadi Ketua Futsal Jawa Tengah 2016 sampai 2020. Karena sudah satu periode habis, maka saya tawarkan kepada masyarakat pecinta futsal yang ada di Jawa Tengah. Namun permintaan tersebut masih kurang ya, kurang diminati. Karena olahraga iki biasanya nek ning ngarep tombok, nek ning mburi biasanya apa? Nek ning ngarep ki biasanya tombok ya ring sitok ya. Iya, Pak. Tombok karo tobok ngono lho istilahnya. Tebok ngono lho. Ya. Ini banyak yang belum memahami. Sebetulnya olahraga ini tidak semata-mata hanya karena uang, tapi keikhlasan kita Mas Wahib ya. Jadi jawaban yang tadi kita kembalikan kepada diri kita. Untuk mencintai sesuatu, cintai dulu diri kita. Menurut saya gitu mungkin ya. Sehingga dengan niat dan cinta itu bisa menjadi totalitas dalam berolahraga tadi yang membawa nama negara, membawa nama klub dan lain sebagainya gitu Pak Muh. Iya. Oke. Kurang lebih gitu Mas Wahib. Oke, tepuk tangan untuk Pak Muh Maritan, luar biasa. Selanjutnya Mas Ridho ini. Mas Ridho ini 2018 sampai 2019 sampai sekarang ini namanya mulai naik di dunia persepak bolaan. Yang hari ini juga Indonesia, kita semua selalu menyaksikan bagaimana perjalanan Indonesia agar mencapai ke Piala Dunia nanti. Nah ini Mas Ridho, pertanyaannya adalah bagaimana nilai-nilai bela negara ini bisa diimplementasikan melalui dunia olahraga Mas Ridho, silahkan. Ya, yang jelas pastinya kita kan harus berdedikasi ya untuk negara dan juga untuk diri kita pastinya. Jadi ada satu cerita, jadi saya sebelum seperti sekarang, jadi waktu itu saya sebenarnya bukan keluarga yang berada. Waktu itu mama saya sempat berbicara face to face sama saya waktu di kamar. Beliau bilang sambil menangis, beliau bilang, Ridho, kapan ya kamu bisa menjadi kiper timnas? Nah, dari situ juga, titik itu juga saya mempunyai dedikasi untuk. Mohon maaf, itu usia berapa Mas Ridho? Saya usia 20 tahun kurang lebih ya.
dari situ saya sempat sedih juga karena gimana caranya sih supaya saya bisa menjadi pemain sepak bola pastinya kan. Jadi setelah itu saya bekerja keras Mas pastinya. Bekerja keras untuk diri saya, keluarga pastinya. Dan sambil berjalannya waktu, alhamdulillah dengan doa orang tua, yang kedua juga dengan dedikasi saya, akhirnya saya bisa seperti sekarang. Nah, dari situlah saya bisa mengimplementasikan bahwasanya membela negara Indonesia adalah suatu kebanggaan pastinya. Dan juga sebelum kita memulai acara juga kita mendengarkan lagu kebangsaan. Nah, dari situ juga kita dalam hati juga saya akan memberikan yang terbaik. Sebelum memulai pertandingan dengan lagu kebangsaan itu, kita akan melakukan yang terbaik untuk bangsa sebelum untuk diri kita sendiri pastinya. Nah, dari situlah saya bangga untuk bisa membela negara Indonesia. Bahkan bukan cuma saya, semuanya mungkin ingin atlet sepak bola, atlet manapun, olahraga pastinya ingin membela negara. Karena itulah satu-satunya cara untuk membawa harum nama Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, aplaus untuk Mas Ridho Jazuli. Jadi beliau memiliki motivasi yang luar biasa, didorong dengan spirit yang ditanamkan oleh sang ibu melalui face to face tadi yang diceritakan Mas Ridho, dan dengan semangat yang luar biasa. Kalau Mas Ridho bisa, kita pasti bisa. Apalagi teman-teman di sini, Mas Ridho, Pak Moh, ini teman-teman dari UKM olahraga, dari ITSNU baru datang, kemudian ada UIN, ada UMPP, yang mana mereka menanti motivasi ini bahwa bisa mengharumkan Indonesia melalui daerah mereka. Mas Ridho ini asli orang Pekalongan dan lahir di Pekalongan, dan hari ini namanya harum karena telah menjadi kiper timnas Indonesia. Luar biasa untuk dua narasumber kita, tepuk tangan yang meriah. Kemudian Pak Moh, begini Pak Moh, saya mendapatkan informasi dan mendapatkan cerita Pak Moh ini lekat sekali hubungannya dengan Mas Ridho. Konon ada yang menyampaikan awal karir dari Mas Ridho ini tidak jauh dari Pak Moh Maritan. Bisa diceritakan Pak Moh atau Mas Ridho dulu, silahkan. Mungkin dari saya dulu. Sebelum mengenal beliau, jadi waktu itu kita punya di Pekalongan punya lapangan futsal satu-satunya yang mungkin namanya Sentro Futsal Mimo ya. Dari situ saya ikut kejuaraan antar sekolah, dan situ mungkin Mimo juga melihat mungkin saya punya kualitas atau bakat. Dari situ juga beliau mengundang saya untuk ikut tim dari Mimo, yaitu Apollo Print. Dan dari situ lambat laun dari futsal akhirnya Mimo mengajak ke sepak bola ya. Jadi saya sempat masih ingat, jadi waktu itu sempat agak malas Mas karena jenuh karena masih muda waktu SMA. Saya sampai ketiduran. Beliau ini sampai nyamperin ke rumah saya, kalau bahasa Pekalongan itu gugah Mas. Membangunkan saya dari tempat tidur, ayo Ridho bangun, ayo kita main bola. Jadi setiap hari Selasa, Minggu, Selasa, Kamis itu pasti sparingan. Ya, dari situ mungkin beliau ingin memberi saya jam terbang pasnya, terus juga mengasah kemampuan dan juga mengenal apa sih sepak bola, dan juga para pemain-pemain senior-senior dan juga pelatih. Jadi sambil bersilaturahmi pastinya. Dan secara nggak sadar Mas, ternyata Mimo ini benar-benar berpengaruh juga dalam perjalanan karir saya. Dari situ saya dari sepak bola akhirnya ke Persib Pekalongan. Di Persib Pekalongan berkembang, alhamdulillah saya ke Purworejo dipinjamkan ke Purworejo, balik lagi ke Pekalongan menjadi kiper utama. Setelah itu 2015 kita dapat Bennett FIFA. Nah dari situ, setelah itu saya tarkaman karena tidak ada kompetisi. Setelah itu 2016 1 tahun itu dapat 3 tim Mas, karena
kontraknya memang sebentar. Ya, dari situ saya Pekalongan, terus Bayangkara, terus juga Borneo. Nah, dari situlah, dari Borneo itu Mas, saya merantau ke Samarinda. Saya membawa ini Mas, bahwasanya saya nggak sendiri. Saya didoakan, didukung oleh orang-orang terdekat saya, orang yang sayang sama saya, dan saya membawa Pekalongan pastinya. Nah. Luar biasa Mas Ridho ini ya. Tepuk tangan dong yang meriah. Gimana Pak Mo? Ada tanggapan tadi curhatannya Mas Ridho? Bingung Mas, kalau ngomong masalah yang tadi disampaikan Mas Wahid ya, sebetulnya ini tidak boleh dibahas ya, siapapun ya, karena saya menjadi olahragawan ini dari umur 10 tahun Mas, ikut porseni itu dulu. Kalau dulu belum ada kompetisi ya, kompetisi itu ada Porda dulu, 97 saya ikut atas nama Kota Pekalongan sepak bola ya. Di situ saya sudah mulai melihat karakter seorang pembina, pelatih maupun pemilik ya. Nah, di situ saya melihat teman-teman seperti Mas Ridho ini masih umur kurang lebih 15 tahun ya Dok ya dulu. Saya bawa pertama kali itu kalau nggak salah di Tangkil ya, ikut turnamen bersama teman-temannya seperti Dendi, Ulum, itu saya bawa semua. Nah, masalah prestasi itu sebetulnya diikuti oleh nasib. Kalau nasibnya baik, ya insya Allah seperti Ridho semuanya. Dan tidak lepas saya sampaikan kepada semua teman-teman saya, pemain ini, doa dari orang tua itu yang pastinya diijabahi, bukan sayanya tapi doa orang tua Mas Wahid. Diimbangi dengan semangat ya Pak. Ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para narasumber kita. Mas Ridho dan Pak Moh juga akan menyampaikan tentang bagaimana spirit nantinya untuk timnas Indonesia dan juga menuju Piala Dunia, tapi kita jeda pada segmen berikut ini. Terima kasih. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu